Hari itu, pekerja Bapak Chung masih seperti hari biasa. Membawa semen di lokasi konstruksi. Tiba-tiba sebuah mobil super datang. Sebuah karung semen berberat 50 kg di atas tinggi bersiap untuk jatuh. Bapak Chung segera terbang ke sana. Mengambil karung semen itu. Orang-orang dengan buru-buru datang untuk membantu. Seorang pria berpakaian rompi turun dari mobil super itu. Seorang pria itu melihat mobil lalu mengatakan, "Cepet banget reaksinya, apa kabar?" Pak Chung berkata, "Gak apa-apa. Dia masih kuat ya. Untunglah tidak jatuh ke orang dan mobil." Pria itu bilang Pak Chung sudah menyelamatkannya. Jadi mengeluarkan banyak uang. Bilang bahwa dia akan traktir pekerja-pekerja di sini sebuah makan dengan kenyang. Pak Chung bilang seperti itu terlalu banyak. Mereka bekerja sepanjang hari dan tidak menghasilkan banyak. Pria itu bilang ini adalah uang yang pantas Pak Chung dapatkan. Seorang pria ini menyuruh truk parkir di sini. Jadi dia keluar dengan cara bagaimana? Dia masih harus pergi ke pertemuan bisnis penting. Pak Chung melihat di keliling. Kurang tahu sopir sudah di mana. Seorang pria ini bilang, panggil pemiliknya untuk mencoba. Tapi Pak Chung bilang mereka tidak punya nomor HP pemilik mereka. Mereka hanya pekerja upahan. Pria itu berkata, jadi harus bikin bagaimana? Jika dia melewatkan pekerjaan ini. Pemilik pabrik semen bahkan tidak bisa membayarnya. Pak Chung bilang, jangan khawatir. Dia memiliki SIM, bisa mengemudi truk. Pak berlangkah ke depan untuk melihat. Kunci masih di truk. Pak Chung bilang, baik kok. Kemudian dia naik ke truk dan memulai truk. Memindahkan truk ke arah lain. Pria itu bertanya Pak Chung, apakah ingin menukar pekerjaan yang lebih baik? Pak Chung jawab, ingin kok. Dia bisa menahan miskin dan susah. Pria itu mengatakan dia baru saja membeli perusahaan logistik. Lebih baik, di tempat itu masih kurang pengemudi yang dapat berkendara jarak jauh dengan teknik yang baik. Gaji per bulan kira-kira 9 juta. Ada bonusnya lagi. Gratis makan dan tinggal. Pak Chung berkata, jika seperti itu lebih baik ya. Tapi dia punya permintaan kecil. Pria itu menyuruh Pak Chung untuk terus berbicara. Pak Chung menyuruh, kelompok pekerja di sini adalah rekan sekampungnya. Namun beberapa rekan sekampung ini tidak tahu mengemudi. Tapi semuanya sangat kuat. Bisa membuat pekerjaan yang berat. Pria itu menyuruh, bisa ya. Tapi beberapa rekan sekampung itu nanti mendapatkan beberapa gaji dia tidak peduli ya. Harus menemukan manajer untuk nego. Pria itu mengambil sebuah kartu nama untuk memberikan Pak Chung. Ternyata seorang pria ini adalah Chief Executive Officer dari seluruh grup Liu Lang. Chief Executive Liu. Pak Chung bilang, setelah selesai pekerjaan, mereka akan pergi untuk makan dengan kenyang. Chief Executive Liu sudah berjanji dengannya. Menyuruh mereka ke perusahaan logistik untuk bekerja. Setelah dengar itu, mereka sangat senang. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pak Chung mengemudi ke Universitas Laizhong menemukan putrinya, Chung Zihui. Chung Zihui sedang belajar kelas belajar mandiri di malam hari. Pak Chung hanya bisa menitip barang untuk seorang manajer asrama. Seorang manajer asrama mengatakan bahwa karena bertemu satu sama lain, dia berlari dari jauh untuk datang ke sini. Pak Chung mengatakan dia sedang bekerja di kota. Kapan dia kosong akan datang sini lagi? Jangan ganggu dia. Mas Qiang bilang apakah ini adalah Universitas Chung Zihui kuliah. Melihat itu sangat istimewa. Pak Chung bilang putrinya kuliah hukum di universitas ini. Nanti akan wisuda. Putrinya ingin mencoba mencari tempat untuk pergi ke luar negeri untuk berlatih lebih banyak. Mas Qiang mendengar itu, dia sangat kagumi. Chung Zihui kembali ke asrama. Kemudian manajer memberikan barang itu kepada Chung Zihui. Chung Zihui membuka, ternyata adalah sebuah ponsel baru yang ayahnya membeli. Bahkan ada surat yang tertulis oleh ayahnya. Zihui. Ayah baru mengganti pekerjaan lebih bagus. Menjadi sopir di perusahaan logistik. Perusahaan gratis makan dan tinggal. Gaji setiap bulan mendapatkan lebih 7 juta. Ponsel ini adalah ayah gunakan gaji yang baru dapat untuk membeli untukku ya. Sayang nanti akan keluar negeri untuk kuliah. Banyak masalah. Harus menggunakannya. Kartu SIM itu. Ayah kurang tahu bagaimana untuk membeli. Kamu akan pergi memilih satu sendiri. Malam ini, ayah harus mengemudi perjalanan truk jalan panjang. 5 hari lagi ayah akan kembali. Sampai saat itu, cukup hubungi nomor di bawah ini. Ibu Chung Zihui sudah meninggal sejak dia sangat kecil. Sendiri ayahnya hampir menjadi ayah ibu untuk membesarkannya. Ayah bekerja keras.
Chung Zihui bersumpah bahwa harus belajar menjadi seorang baik. Jaga baik-baik ayahnya. Pak Chung menyelesaikan perjalanan truk jarak jauh. Mas Qiang bilang istri Tang sudah menyakit dan terbaring di rumah sakit. Tadi dia menemukan manajer dan minta gaji. Tidak punya uang dan dimarahi. Pak Chung bertanya kenapa. Tang sudah lebih dari 2 bulan. Mereka tidak mendapatkan gaji mereka. Pak Chung bilang, tidak bisa. Bulan apapun dia juga mendapatkan gajinya tepat waktu. Tang bilang, Pak Chung adalah orang dari Chief Eksekutif. Manajer tidak berani melakukan apa-apa. Pak Chung dengan marah berkata, kenapa tidak bilang dengannya dari awalnya? Dia masih berpikir siapapun juga samanya. Dapatkan bayaran setiap bulan. Qiang Kanape tidak bilang dengannya dari awalnya. Tang bilang manajer tidak mengizin bilang. Pak Chung segera menemukan manajer. Datang ke ruang kerja manajer. Pak Chung mengatakan dia meminta maaf kepada manajer atas nama rekan sekampungnya. Manajer bilang hal ini tidak berhubungi dengan Pak Chung. Tang memiliki mulut yang penuh dengan hinaan. Jika tidak untuk menghormati Pak Chung, dia sudah mengusir Tang dari awal. Pak Chung bilang memarahi tidak benar. Tetapi manajer juga tidak boleh menyerahkan gaji Tang. Istri Tang sedang berada di rumah sakit. Sangat membutuhkan uang. Manajer mengatakan ada alasan untuk tidak membayar upah. Seorang pelanggan mengatakan bahwa tangan dan kaki Tang kasar. Suka mencuri barang. Pak Chung berkata tidak bisa. Tang adalah seorang paling jujur. Manajer menyuruhnya untuk membiarkan Tang tinggal di sini secara gratis dan itu sudah cukup. Pak Chung bertanya, jadi orang-orang lain bagaimana? Manajer mengatakan mereka semua sama. Pak Chung bilang mereka adalah rekan sekampungnya. Mereka semua sama. Manajer mengatakan bahwa Pak Chung diperkenalkan kepadanya oleh Chief Eksekutif. Pak Chung hanya bisa mendapatkan gajinya. Tidak tahu baik atau buruk. Pak Chung berkata, apakah Anda harus memiliki gaji jika Anda bekerja? Manajer meminta Pak Chung untuk memberitahu orang-orang yang lain. Jika ingin kerja ayo kerja. Tidak ingin kerja, silakan keluar. Pak Chung dengan marah keluar ruang kerja. Chung Zihui ke perusahaan logistik untuk menemukan ayahnya. Chung Zihui berkata perusahaan ini cukup besar. Perut Pak Chung penuh dengan dendam. Saat ini, Tang dengan tangan kanan memegang pisau. Tangan kiri memegang botol alkohol. Seperti gila. Tidak ada siapapun yang bisa menasihati. Tang ingin menemukan manajer untuk membalas dendam. Manajer bersembunyi di cangkang kura-kura. Diancam untuk tidak keluar. Penjaga keamanan menggunakan sengatan listrik untuk membuat Tang pingsan. Manajer baru berani untuk keluar. Dengan keras disuruh menangkapnya. Tang terkunci oleh mereka. Chung Zihui berkata memberitahu ke polisi. Pak Chung mengatakan jika polisi datang, itu tidak baik. Ialah Tang memegang pisau untuk menemukan manajer dulu. Di sini, tempat manapun juga punya kamera. Jika polisi datang, orang yang mereka menangkap adalah Tang. Sampai saat itu, seluruh keluarga Tang akan bagaimana? Ketika semua orang sedih. Qiang mengatakan apakah Pak Chung punya nomor HP seorang Chief Eksekutif. Pak Chung pernah menyelamatkan seorang Chief Eksekutif itu. Mungkin dia akan membantu mereka. Pak Chung mengatakan benar ya. Kenapa dia tidak berpikir? Kemudian mengeluarkan HP. Menelepon untuk seorang Chief Eksekutif itu. Pak Chung berkata bahwa Chief Eksekutif sangat sibuk. Bahkan secara pribadi datang menemuinya. Chief Eksekutif Liu berkata ini adalah hal yang dia harus buat. Ini adalah. Pak Chung berkata inilah putrinya Chung Zihui. Chief Eksekutif dan Chung Zihui. Bisa bilang bahwa baru ketemu sudah jatuh cinta. Chief Eksekutif Liu berkata, kedua ayah anak bersama datang. Pasti ada sesuatu yang mereka ingin temukan dengannya. Pak Chung berbicara selama setengah hari dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Chung Zihui berbicara dari awal sampai akhir dengan jelas. Presentasi yang sangat jelas. Chief Eksekutif Liu setelah dengar dan merasa tidak bisa dapat diterima. Dia pasti akan mengirim seseorang untuk menangani ini. Dia pasti akan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangani ini dengan baik. Chief Eksekutif menyuruh bawahannya yang paling bagus adalah Atuan. Pergi menangani ini sendiri. Chief Eksekutif melihat jam. Sampai waktu makan. Jadi mengundang kedua ayah anak ini ke restoran untuk makan. Pak Chung berkata jika begitu mereka akan mengganggu Chief Eksekutif. Chief Eksekutif berkata tidak mengganggu ya. Dia juga ingin mengobrol dengan Pak Chung. Chief Eksekutif sudah memesan meja makanan lezat. Chief Eksekutif mengatakan tadi Chung Zihui ekspresi sangat bagus.
Pak Chung berkata Chung Zihiu sedang kuliah untuk mahasiswa PhD. Chief Executive Liu baru bertanya apa jurusan. Chung Zihui berkata hukum. Chief Executive bilang itu sangat bagus. Berharap jika nanti Chung Zihui kosong waktu, nanti dia akan pergi ke perusahaan mereka untuk memberikan bimbingan. Atuan kembali. Mampir ke telinga Chief Executive bilang beberapa kalimat. Chief Executive berkata dia harus terima kasih Pak Chung banyak. Atas nama dia menangani kuda yang membahayakan keamanan. Seorang manajer itu sudah dipecat. Penjaga keamanan yang memukul orang juga dipecat. Upah dan bonus yang terutang kepada pekerja besok akan dibagikan kepada semua orang. Sedangkan seorang rekan sekampung yang dipukul itu sudah membawa ke rumah sakit. Grup akan menanggung semua biaya pengobatan dan kompensasi 70 juta. Pak Chung melihat itu bagaimana? Pak Chung atas nama Tang dan rekan-rekan sekampungnya terima kasih Chief Executive Liu. Chief Executive mengatakan hari ini kedua mereka harus makan dengan kenyang. Terima kasih Pak Chung sudah membantunya banyak kali. Rekan-rekan sekampungnya sudah mendapat gaji dan bonus. Mereka sangat menghargai Pak Chung. Rekan-rekan bilang nanti mereka akan mengikuti Pak Chung. Ketenangan pikiran untuk bekerja. Karena mereka percaya bahwa orang baik akan dibantu oleh Tuhan. Terima kasih ya, nanti kita akan bertemu lagi.